Semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Saat rezeki kita lancar, jabatan kita tinggi, badan kita sehat, itu ujian. Saat usaha kita bangkrut, kita sedang susah, itu juga ujian. Kalau kita sedang umur panjang, badan sehat, karir sukses, lulus ujian itu, kita bersyukur. Kalau kita sedang susah, sempit, bangkrut, sakit, kita bersabar. Dua-duanya lulus. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, sholat. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di Omah Mama. Omah Mama ini gimana? Apa ceritanya, Tuan Guru? Ceritanya saya pergi ke rumah salah seorang orang sukses. Sampai di rumahnya saya tengok gambar maknya besar betul. Jadi terlintas dalam hati saya. Bagus juga Anda buat rumah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih kepada manusia, tak berterima kasih kepada Allah. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Singkat cerita, hari terakhir tanggal 16 Maret 2019, hari Sabtu, datanglah kami kemari. Saya bilang pagi-pagi. Saya biasa kalau waktu kosong saya bawa emak keliling. Besok kita ke ladang kata dia. Dia bilang ini ladang. Ini ladang. Oh, berarti masih rawa-rawa sawah-sawah gitu tuh. Iyalah. Pagi Sabtu tuh saya bilang. Nanti kalau siap nih mak, waktu itu belum siap. Kalau siap nanti mak tinggal sini. Kau di mana? Aku nanti ku cari rumah-rumah kecil daerah sini. Kenapa kau tak di sini? Kalau aku di sini, mak di sini, nanti mak merasa menumpang. Oh, nggak enak hati. Aku tuan rumah. Iya. Tapi kalau mak di situ, nanti ku bawa anak biniku datang sekali-sekali. Mak tuan rumah kami tahu. Iya. Tahu dia. Sabtu, hari Ahad saya ke Madura, hari Senin dia meninggal. Itulah terakhir jumpa dia, terakhir sini. Ada fotonya saya cetak terakhir dia duduk. Masya Allah. Kan makanya Bang Ali tengok di depan tuh rumah Oma. Anehnya setiap orang datang kemari mau minta foto di situ. Ya memang itu yang banyak banget orang foto di rumah Oma. Jadi ini rumah persembahan untuk Mama. Iya, dan beberapa orang. Beberapa orang yang ini setelah ini nanti untuk emak saya, ayah saya gitukan juga lah katanya. Jadi tanpa kita berceramah, ternyata betul lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh ke hati daripada ucapan. Daripada kita ceramah, berbaktilah kepada ibu. Pas orang datang jamaah ke rumah kita, ibunya di mana? Oh, ada di sebelah. Tengoknya macam kandang ayam. Buyar ceramah. Buyar ceramahnya. Kemarin berapi-api katanya. Masya Allah, berarti rumah Oma ini persembahan untuk, dan terakhir ketemu justru di sini. Masya Allah. Tad, aku bawa masalah ini. Bawa masalah. Masya Allah. Ini Tad, aku punya teman. Laki-laki, sudah jadi suami. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, istrinya solehah, tapi suaminya nggak mau sholat.
menganggap bahwasanya sholat itu ya nggak ada hubungannya dengan kesuksesan dia selama ini gitu. Nah, sebenarnya orang tak sholat banyak sukses. Itu. Sebenarnya konsep sholat itu apakah untuk pertolongan sama kita atau gimana, Tad? Sehingga banyak orang mengatakan aku nggak sholat bisa kayak gini kok gitu. Bisa dapat hasil, istriku ada, cantik, hartaku banyak gitu. Beda orang sholat dengan nggak sholat itu bukan pada rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kalau sholat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, rezekinya lancar. Ya. Kalau nggak sholat, nanti dia akan susah, melarat, sakit, bangkrut. Kalau begitu logika pikirnya, nanti orang sholatnya berhenti. Selesai dia sholat, tengoknya, mak, aku sholat makin susah nih. Itu. Tetanggaku nggak sholat, makin makmur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ada sebagian manusia itu, dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah hidupnya, lalu dia katakan, Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Lalu kemudian ketika disempitkan rezekinya, disusahkan dia, lalu kata dia, Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Saat rezeki kita lancar, jabatan kita tinggi, badan kita sehat, itu ujian. Saat usaha kita bangkrut, kita sedang susah, itu juga ujian. Kalau kita sedang umur panjang, badan sehat, karir sukses, lulus ujian itu, kita bersyukur. Kalau kita sedang susah, sempit, bangkrut, sakit, kita bersabar. Dua-duanya lulus. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, sholat. Karena kalau kita tak sholat, saat rezeki banyak, kita jadi kufur. Ya. Ini kan karena etos kerja saya. Ya. Ini kan karena manajemen waktu saya. Betul. Saat kita bangkrut, susah, stres, depresi, bunuh diri, makan pil anjing gila, narkoba, sakau. Jadi sholat itu bagaimana membuat kita menjadi, kalau dapat nikmat jadi bersyukur. Kalau diambil Allah nikmat itu menjadi bersabar. Itulah fungsi sholat. Itu fungsi sholat. Jangan salah pasang. Iya. Jadi banyak juga orang-orang sudah hijrah ini, dulu sebelum hijrah lancar aja Ustaz. Ini sejak hijrah ini, salah mindset, mainnya otak. Set ini cara pandang, settingan otak ini mesti diluruskan. Banyak berarti orang itu mengkambing hitamkan sholat atas masalah-masalah dia berarti. Berawal dari salah mikir, salah ngomong, salah berbuat, salah pandang. Makanya pikirannya dulu diluruskan. Kalau misalkan sholat itu tidak tergantung dengan rezeki, kenapa sholat orang meminta rezeki, Tad? Rezeki itu bukan duit. Punya istri solihah, rezeki. Punya hati yang tenang, rezeki. Punya pikiran yang lurus, rezeki. Jadi orang berpikir rezeki adalah uang. Kalau tidak ada uang berarti tidak ada rezeki. Padahal yang diminta orang rezeki, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an. Kebaikan yang luas. Berapa banyak yang kita anggap rezeki, justru menjadi laknat. Orang yang masuk ditangkap KPK itu karena duit atau karena sakit? Karena duit kan? Iya. Fir'aun, Qarun, itu kan karena yang dianggap rezeki. Padahal bukan rezeki. Cara pandang kita tentang rezeki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki adalah semua kebaikan. Rezeki semua kebaikan. Kita punya kawan yang baik, dengan kawan baik ini dia mengingatkan kita sholat. Dengan kawan baik ini kita menjadi istiqomah. Dia adalah rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Doa saya nggak terkabul Pak Ustaz, rezeki nggak ada juga. Dia salah pandang tentang rezeki. Allah tidak berikan dia materi. Makanya kata Nabi, laisal ghina, orang yang kaya itu bukan kasratal mal, orang yang banyak hartanya, kasratal arad, orang yang banyak benda-bendanya. Orang yang kaya itu adalah ghinan nafs. Jiwa yang kaya, merasa cukup. Orang yang punya mobil 5 miliar, apa kata dia? Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena waktu itu dia sedang melihat di atas private jet. Kawannya sedang naik pesawat pribadi. Dibandingkan. Salah cara pandang. Jadi ketika kita sedang sholat,
Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat supaya kau ingat aku. Kalau kita ingat dengan Allah, kita kuat pada saat orang lain lemah, kita rendah hati pada saat lain orang angkuh sombong. Dan ada ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Masalah orang modern, semakin besar kota, semakin mewah hidup. Tidak bisa tidur malam. Insomnia, psikosomatis, mencari ketenangan. Makanya diskotik makin banyak. Betul. Night club makin banyak. Betul. Apa yang dicari mereka? Ketenangan. Sudah dengar lagu tak juga tenang, minum khamar tak juga tenang, narkoba nggak pakai juga tidak tenang. Akhirnya setelah ditangkap Badan Narkotika Nasional baru agak tenang sedikit. Justru ketenangannya ketika dia ditangkap. Masya Allah. Jadi kalau konsep Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Allah kan memberikan kebaikan-kebaikan itu untuk semua orang, Tad. Ya. Nah, kenapa kita harus memperolehnya pakai cara sholat, Tad? Ketika Allah itu memberikan kebaikan, misalkan ada orang kafir, ada orang yang nggak sholat, kita masih banyak menemukan kebaikan di dia, kita lihat. Bukan hanya dari segi harta, pergaulannya, circle-nya bagus, misalkan kayak gitu. Istrinya solihah kayak teman saya yang tadi. Ya. Bisa tidak kebaikan yang dianggap sebagai nikmat itu dibawa sebagai bekal menghadap Allah? Karena kalau hanya sekedar di sini senang, berarti ini kan umurnya cuma 63 tahun kalau ikut Nabi. Ya. Sekarang umur 40, diabetes datang, jantung koroner hadir, asam urat muncul. Kalau tahu salah kita sebutkan makin banyak orang sakit hati mendengarnya. Iya kan? Iya. Selesai kita di sini. Kita mau di sini senang, di sana senang. Jadi bagaimana yang kita dapatkan ini? Kalau hartanya banyak, terbuka pintu hatinya buat rumah Quran, taman pendidikan Quran, mendidik masyarakat, bermanfaat buat orang banyak. Bukan sekedar memiliki. Untuk apa dimiliki kalau tidak bisa dibawa? Dimiliki dan dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan dengan sholat itu. Kalau kita sholat, nikmatnya banyak, kita bersyukur. Kalau kita sholat, nikmatnya kurang, kita bersabar. Kalau kita tak sholat, nikmatnya banyak, kita angkuh, kita sombong. Kalau nikmatnya kurang, kita jadi kufur. Mencaci maki Tuhan. Mana Tuhan itu? Katanya ada kok gini terus nasib ini. Iya. Tak ada sabarnya, tak ada ridhonya. Iya. Jadi dengan sholat itu diharapkan bahu kita semakin kuat untuk memikul beban ujian yang diberikan Allah SWT. Ada pertanyaanku yang masih bingung, Tad. Kenapa porsi sholat ini Allah prioritaskan, Allah khususkan, bahkan setelah syahadat itu sholat. Padahal kan ini individualis, Tad. Dibandingkan misalkan amalan-amalan lain, misalkan zakat, kita bantu orang banyak gitu kan, kita membantu memberikan harta sebagian. Kenapa sholat ini justru Allah prioritaskan, bahkan dikatakan sebagai tiang agama? Punya uang 1 miliar, ya. Zakatnya 2,5%. 2,5% berarti 25 juta. Mau mengeluarkan uang yang dicari dengan tetes peluh, keringat, air mata, berdarah-darah, 25 juta mau kasih, nggak jelas keuntungannya. Itu karena apa? Karena keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah itu dibangun dengan apa? Sholat. Beli tiket pesawat dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Madinah, biaya hotel, makan, pekerjaan tinggal. Kenapa orang mau meninggalkan pekerjaannya dan dia merasa menikmat berputar-putar, berlari-lari? Tak ada untungnya. Kenapa dia merasakan itu? Karena hubungannya baik dengan Allah. Dengan apa hubungan baik dengan Allah itu dibangun? Dengan sholat. Makan pagi hilang, makan siang hilang, makan malam hilang, perut lapar, duit ada, restoran itu buka. Tak mau dia makan. Kenapa orang rela menghilangkan makanannya, mendelet? Padahal dia dengan segenap hawa nafsunya, kemampuannya, bisa dia makan. Karena hubungannya dengan Allah. Allah katakan, jangan kau makan. Dibangun di mana? Sholat. Maka sholatnya duluan. Tapi orang beriman itu tidak hanya sekedar dalam hati. Aku beriman. Enggak, nyatakan dengan mulutmu. Speak up. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kau nyatakan di hatimu, action.
Allahu Akbar. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji, puasa, zakat tidak akan terwujud kalau orang tidak sholat. Sholat tidak diterima kalau orang tidak bersyahadat. Syahadat tidak diterima kalau orang tidak sholat. Iya. Berarti sholat itu justru menambah keyakinan kita terhadap amalan-amalan lain. Amalan yang lain ini dinding, atap, plafon. Sholat tiang. Dinding ini roboh kalau tiang. Makanya kalau ngecor itu kan tiang dulu. Setelah tiang, barulah kemudian dipasanglah bata. Makanya kalau panjang umur sehat badan sholat kita nanti di tempat sholatnya Nabi di mihrab. Amin. Di tiang sebelah kiri itu tertulis as-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Kalau udah tiangnya roboh tumbang, habislah agama ini. Makanya Nabi sebelum meninggal itu pesan terakhirnya as-salat, as-salat, sholat. Dan Abu Bakar ketika naik menjadi khalifah, pesan pertamanya qumu ila salatikum yarhamkumullah. Salatlah kamu, maka Allah akan merahmati kamu. Salatlah kamu, maka turunlah kasih sayang Allah untuk kamu. Masya Allah. Justru berarti ketika kita punya masalah, bukan meninggalkan sholat, tapi justru tegakkan sholat. Banyak banget orang di luaran sana ketika punya masalah, justru meninggalkan sholat. Saya, dalam kehidupan pribadi saya, semakin besar masalah saya, semakin nikmat sujud itu terasa. Semakin besar masalah, semakin nikmat sujud. Terasa manisnya sujud itu. Sampai melelehkan air mata di tengah malam. Subhana rabbiyal a'la. Tak terkatakan lagi sakit. Tak ada lagi kawan manusia tempat minta tolong. Ayah meninggal, emak meninggal, kawan jauh. Orang menang punya banyak kawan. Orang kalah punya teman sejati. Kalau kita dalam kesusahan, teman kita 10. Yang 8 ini senang menengok kita susah. Yang 2 pura-pura susah. Artinya nggak ada tempat bersandar. Tak ada. Ketika semua manusia ini tidak ada lagi yang mau mendengar cakap kita, maka berbisiklah ke bumi. Subhana rabbiyal a'la. Ambillah air wudhu. Jangan larutkan dengan khamar. Jangan larutkan dengan narkoba, apalagi sampai kena ganja. Ambil wudhu, menghadap. Masalah kau besar, ada yang maha besar. Allahu Akbar. Rasakan nikmatnya menyerahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Serahkan semua kepada Allah. Mungkin ketika kita masalah, nikmat sujud itu terasa betul. Tapi ada yang tahu tentang nikmatnya sholat, orang yang pernah menghadapi masalah besar. Dan kalau sudah cerita tentang rasa, ini kan rasa. Sulit diungkapkan. Sulit diungkapkan dengan kata. Ada lagi kalau masalah banyak mungkin iya. Yang paling sering terjadi adalah nikmat yang besar yang membuat kita lupa sholat biasanya. Punya semuanya kan, terus akhirnya ya udah nih nggak sholat biasanya, luput gitu kan. Saking sibuknya meeting rapat sampai akhirnya sudah jam 2.30 belum juga sholat zuhur. Maka sesungguhnya itu bukan nikmat, tapi itu istidraj. Apa itu istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan permainkan mereka dengan istidraj. Azab yang tertunda. Azab tertunda. Allah tunda azab itu. Diberinya, diulurnya dengan nikmat. Wa umli lahum, kuulur umurnya panjang, kuulur kalirnya bagus, kuulur badannya sehat, kuulur keluarganya tenang. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Ketika karir kita bagus, pikirkan, apakah sholat kita makin bagus? Apakah bacaan Quran kita makin bagus? Apakah hubungan kita dengan anak istri makin bagus? Kalau tak bagus, waspadalah. Berarti kita sedang dalam istidraj. Orangnya maghrur, tertipu dengan dunia. Alhamdulillah Ustaz, rezeki sekarang lancar. Salatmu gimana? Memang jamak takdim, jamak takhir aja sekarang.
masuk ke situ Tat, masalah jamak Tat. Bisa nggak Tat, dalam satu kota itu kita jamak tuh? Syarat untuk qashar, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, maka mesti ada safar. Nama orangnya musafir. Oke. Nanti saya sebut safar. Musafir Ustadz, safar itu perbuatannya. Orangnya musafir. Syaratnya, nanti kalau ada Ustadz bilang 82 kilo, yang satu lagi mengatakan 85, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 89 kilo. Kalau payah ingat 89, ingat aja Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam putih Wolu Songo. 90 km. Baru boleh qashar. Adapun jamak, maka tidak disyaratkan mesti musafir. Walaupun di dalam satu kota, dia sakit keras, pakai pampers, di rumah sakit, di ruang ICU. Maka dari zuhur ke asar, maka ditarik asarnya ke zuhur. Tetap 4 rakaat zuhurnya dan asarnya 4 rakaat. Tapi jangan gara-gara ini lalu mudah-mudahan ya sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Makanya riwayat tentang jamak tanpa musafir hanya pada riwayat Abdullah bin Abbas, 1 saja. Itu menunjukkan amat sangat minim. Dan orang kalau sudah merasakan nikmatnya beribadah sholat, malah saya ketemu salah satu ustadz guru kita. Musafir pun dia tidak mau jamak. Karena ngerasa nikmatnya sholat itu tadi. Datang dia kemari, sholat zuhurnya 4 rakaat. Lu kan musafir. Enggak, saya tak mau dia pakai rukhsah. Terlepas dari ikhtilaf tentang memakai rukhsah. Ada yang mengatakan keringanan ini, dispensasi ini wajib untuk dilaksanakan. Tapi ada juga pendapat mengatakan boleh. Tapi yang jelas dia ingin tetap sholat berjamaah. Menarik. Saya pengen diceritakan apa tuh namanya perjalanan sholat ini sehingga itu bisa menjadi ibadah wajib sama kita. Apakah pada saat zaman Nabi dulu, Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, sholat itu tetap ada? Kalau kita lihat dalam ayat yusalli fil mihrab, idh nadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab, ketika Allah memanggilnya saat dia sedang yusalli, sholat. Kalau begitu Nabi Zakaria sholat. Sampai akhirnya doanya terkabul mendapat anak Yahya. Kemudian tentang Nabi Sulaiman sedang berdiri, yusalli, sedang sholat. Sampai tongkatnya dimakan rayap. Lapuk lalu dia jatuh. Dia berdiri sedang sholat. Padahal sebelum ada Isra Mi'raj. Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis sholat. Dia jadi imam. Nabi Isa jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Padahal belum dia menerima sholat. Baru sampai Palestina. Jadi kalau begitu sebelum Isra Mi'raj sholat itu sudah ada? Ada. Sebelum Nabi Muhammad sholat itu sudah ada? Ada. Ada Nabi yang sholatnya sujud saja. Nabi Isa alaihissalam. Ada Nabi yang sholatnya berdiri saja. Nabi Sulaiman alaihissalam. Malaikat juga begitu. Ada malaikat itu yang sejak diciptakan sujud saja. Ada yang ruku saja. Ada yang berdiri saja. Ada yang duduk saja. Maka semua gerakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari tegak, ruku, sujud tergabung dalam finishingnya bernama sholat. Maka dalam sholat ada tegak, dalam sholat ada ruku, dalam sholat ada sujud, dalam sholat ada duduk, dalam sholat ada ke kanan, dalam sholat ada ke kiri. Sempurna sholat. Masya Allah. Terus perjalanan kenapa sholat itu saya tuh dulu ketika masih kecil itu suka berpikir overthinking gitu. Kenapa sholat ini 5 gitu? Kenapa kita harus bangun subuh kayak gitu? Saya berpikir dulu kayak gitu. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita masih berpikiran kayak gitu, Ada yang disebut dengan amrun tauqifiyun, diambil dari kata wakaf. Wakaf artinya berhenti. Mengapa duit yang diwakafkan itu disebut wakaf? Karena berhenti hasilnya tak masuk kantong lagi. Ruku ini saya wakafkan, berarti hasilnya untuk masjid. Maka dia tidak mengalir lagi. Ada yang disebut dengan perkara yang tauqif, wakaf. Artinya otak berhenti. Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa zuhur nggak bunyi? Kenapa maghrib bunyi 2, diam 1? Kenapa subuh pakai kunut? Kita hanya ikut aja apa yang dilakukan Nabi. Karena Nabi nggak ada menjelaskan. Kenapa sholat 5?
Tapi sebagian ulama berusaha untuk berijtihad menjawab. Nah, ternyata pergeseran waktu di dunia ini 5 kali. Yang pertama terbit fajar. Yang kedua tergelincir matahari. Yang ketiga condong matahari. Yang keempat tenggelam matahari. Yang kelima sempurna tenggelamnya sampai tak ada lagi nampak cahaya merah di belahan barat. Kelima-lima pergeseran waktu ini tidak boleh ada satu pun waktu bergeser itu kosong tanpa mengingat Allah. Masya Allah. Saat terbit fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergelincir matahari, kita berdiri. Lalu kemudian nggak ada bayang-bayang kita. Bergeser dia baru ada bayang-bayang. Azan. Lalu kemudian bayang-bayang kita sepanjang kita. Azan. Lewat sedikit. Lalu kemudian ketika nampak tenggelam matahari merah, kembali azan. Tenggelam sampai tak ada lagi merah, gelap semuanya, kembali. Tidak ada waktu yang berubah kecuali mengingat Allah. Waktu boleh berubah, yang tak berubah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Masya Allah. Jadi itu ijtihad yang bisa diterima, logis sekali. Masya Allah. Kenapa Nabi tak jelaskan? Iya. Supaya nampak mana orang berpikir, mana yang tak berpikir. Wow, Masya Allah. Memang kadang-kadang apa tuh namanya, tak perlu pakai logika kadang. Iya. Masya Allah. Nah, terkait masalah teman saya tadi, dia sholatnya menganggap sholat itu adalah yang tidak terlalu penting. Banyak yang terjadi di luaran sana. Istri sholat, suami nggak sholat. Suami sholat, istri nggak sholat. Ya. Dua-duanya nggak sholat. Bisa nggak, Tad? Coba saya berpikir lagi nih. Suami dia imam. Apa yang dilakukan suami, istri bisa jadi dapat pahalanya, Tad. Nah, sebagai imam, bisa nggak dia itu masuk kategori memakmumkan istri, padahal dia itu nggak sholat gitu loh. Nah, istrinya sholat, dianya enggak. Itu istrinya dapat pahala juga atau dapat dosa juga? Karena kalau dia suaminya mengerjakan itu kan, mengerjakan sholat kan dia dapat pahala. Nah, istrinya sholat, dianya nggak sholat, istrinya kebagian dosanya juga nggak? Kita bahas dulu langkah sebelum terjadi. Oh ya. Sedang terjadi, sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi, suami mencari perempuan, mencari istri yang dicarinya 4. Tungkalul mar'atu li 4. Perempuan itu dicari karena 4. 5 liha karena kaya. Wali hasabiha bangsawan darah biru. Wali jamaliha cantik, bidadari turun dari surga. Wali diniha karena agamanya. Fazfar bidatid din, pandanglah karena agamanya. Karena kalau kau cari karena kayanya, harta akan binasa. Kau cari karena sukunya, berapa banyak dia diangkat, dicabut gelar suku karena melanggar pantangan. Kalau kau cari karena cantiknya, wajah akan berubah, musim berganti. Tapi pandanglah karena agamanya. Sholat, insya Allah tak berubah. Istiqomah. Perempuan mencari laki-laki, walinya yang melihat. Idza ja'akum man tardawna dinahu, wahai para wali, para ayah, para kakek, para abang, para adik, para paman. Kalau datang orang meminang anakmu, cucumu, ponakanmu, maka pandang yang pertama dinahu, agamanya, salatnya, wa khuluquhu, akhlaknya, budi pekertinya, tata kerapanya, sopan santunnya, moralnya. Kalau dapat 2 ini, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwiju, nikahkanlah dia. Ini kan langkah sebelum bagi yang belum nikah. Ini sekarang udah nikah, nasi udah jadi, kata orang bubur. Kalau laki tak sholat, ini bukan nasi di bubur, udah jadi tai ayam. Kalau tak sholat kita cerita bubur lagi. Suami saya tidak sholat, tak terhitung berapa kali kita dapat kertas. Bagaimana caranya suami kami tak sholat? Yang menasehati si suami itu adalah walimu. Perempuan itu punya wali. Wali itu fungsinya bukan dia dipanggil oleh Pak Kua waktu menikahkan aja. Wali itu pertama ayah, kedua kakek, datuk. Yang ketiga abang laki-laki. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima abang ayah. Yang keenam adik ayah.
mereka inilah yang memanggil. Fir'aun, sini kau sebentar. Dulu waktu kau datang mau minang anak gadis kami nih, kau kan datang pakai peci dulu. Iya. Waktu kau akad nikah, ingat kau nih foto nanti, pakai peci kau kan? Oke. Dan ada yang merekom. Kami sangka waktu itu kau sholat. Kami tengok muka kau basah, rupanya berkeringat. Kira wudhu. Nah, jadi kau sekarang sholat, jangan kau biarkan ini. Pendapat yang paling ekstrim, yang berpegang bahwa orang tak sholat itu kafir, keluar dari Islam. Bahwa kalau dia meninggalkan sholat si suami secara sengaja, penuh kesadaran, maka otomatis fasah. Fasah itu pembatalan pernikahan. Karena suami sudah keluar dari Islam. Pendapat pertama yang keras. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat, maka dia fasik. Yudillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang Allah berikan hidayah. Siapa yang disesatkan Allah? Orang fasik. Kenapa dia disesatkan Allah? Karena dia sudah tahu kebenaran tapi tak mau menerima kebenaran. Hayya 'alas shalah, tak mau tahu. Maka disesatkan Allah sebagai hukuman. Allah Maha baik, tapi kalau kau tak pernah mau tahu tentang kebenaran, disesatkan Allah sekalian. Maka jangan sampai fasik. Maka wali menasihati dia. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lalu kemudian kalau tidak juga, sudah sampai pada tingkat mengejek, mengolok-olok. Sholat ini buang-buang waktu aja, nggak relevan dengan waktu. Murtad. Kalau orang sudah sampai kepada, kalau dia bilang masih malas, fasik. Tapi kalau sampai ngejek ajaran Islam, murtad. Keluar dari Islam. Kalau seorang laki-laki keluar dari Islam, maka otomatis, bukan tolak namanya. Kalau tolak itu laki-laki menceraikan istrinya. Fasah. Batal. Makanya kalau ada laki-laki yang murtad, tidak boleh lagi serumah dengan perempuan. Perempuan itu berzina berarti sama. Nggak bisa beda apa pernikahan beda agama nggak ada dalam Islam. Beda agama itu tak ada dalam Islam. Mazhab Syafi'i, mazhab manapun namanya, maka otomatis. Kan banyak tuh kasus akhir-akhir ini tuh, dan bahkan sampai dilegalkan kan? Pakai jilbab, pakai mukena, rajin santun anak yatim, tampil di TV orangnya baik. Kau berzina tiap hari. Seminggu paling tidak sekali kau berzina. Kecuali lagi kau impoten. Iya. Zina. Nah, kita Islam. Ibadahnya gimana tuh tadi? Kalau misalkan perempuan tuh kejadian kayak gitu tuh, dia sholat juga tuh dalam satu rumah tangga. Perempuan yang sholat, suaminya tak Islam, maka dia berzina tiap hari. Bersentuhan tangan, berpandang-pandangan, membuka aurat, berzina tiap hari. Zina, dosa besar. Terus di akhirat nanti tetap masuk surga, cuman dia obok-obok dulu neraka. Karena dia udah buat dosa. Makanya kita maunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Jangan sampai kita transit neraka gara-gara buat dosa. Iya. Nauzubillah. Ada juga orang nggak mau sholat karena malu. Biasanya. Kenapa dia malu? Dia punya banyak dosa. Dia ngerasa ini sholatku diterima atau enggak nih? Gitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Tak mengampuni syirik. Ada orang syirik. Iya. Lalu kemudian setelah syirik itu disembahnya batu. Oh, batu, kasihlah aku rezeki batu. Oh, mati. Neraka jahanam. Kekal selama-lamanya. Tapi kalau ada orang yang minum khamar, lalu kemudian mati, maka dia masuk neraka. Setelah selesai vonisnya, dia tetap masuk surga. Itu makna dosa syirik tidak terampuni. Jadi kalau ada orang yang syirik, lalu kemudian dia bertobat, apakah Allah mengampuni? Iya. Karena sahabat-sahabat Nabi dulu kan syirik. Menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah Hubal, menyembah Jibti, menyembah Tagut, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah roti. Roti gandum pun dibuat orang tuh. Patung. Disembahnya, oh Tuhan, pas giliran lapar, mohon maaf Tuhan, kucuil kau sedikit. Gitu. Dimakannya Tuhan. Dimakannya Tuhan, ya maka disebut mereka jahiliyah. Jahil. Tuhannya dimakan. Kalau dalam masalah bisnis ekonomi, mereka hebat. Tapi dalam masalah Tuhan ini jahil mereka. Bodoh dia dalam masalah agama. Jadi, tidak ada manusia yang tak berdosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa.
Zinamu, khamarmu, judimu, sabumu, narkobamu, kau pernah menyakiti, kepada Allah Ta'ala minta ampun taubat nasuha. Kepada manusia minta maaf, minta ampun. Kalau terkait masalah hutang piutang, bayar. Kepada Allah Ta'ala, ma min muslimin yuznibu dzamban, siapa saja yang khilaf salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Mandinya mandi apa? Mandi taubat. Niatnya aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Basah semua macam mandi wajib. Salat sunat 2 rakaat. Yang bagi yang melafazkan niat, usolli sunnatat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Bagi yang tak melafazkan niat, dalam hati saja. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Mamin muslimin yuznibu dzamban, siapa yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi, bersuci, berwudu, bertayamum, summa yusolli rakaatain, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan dosa. Saya malu, dosa saya banyak. Terus habis itu mau ke mana? Memangnya kalau malu, mati selesai. Entah, taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa dia akan mati, bahwa dia akan menghadap Allah. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat nasuha. Ya, banyak yang terjadi tuh kayak gitu tuh. Para alim, para pendakwah, ketika dia tergelincir masalah dosa, tergelincir tuh, dia berbuat maksiat di situ tuh. Akhirnya mau sholat tuh segan. Dimulai itu biasanya gitu kan, berdoa. Jadi setelah sholat yang biasanya dia berdoa minta ampun, enggak, dia malu. Dia malu. Sampai akhirnya dia meninggalkan biasanya itu. Itu permasalahan para pendakwah biasanya kayak itu. Kan nggak luput dari salah kita itu tuh. Nggak luput dari dosa, sehingga sering kali kita tergelincir. Ada nggak sih batasan-batasan, misalkan gini, kita sholat, terus kita kan nggak sholat, bisa nggak sih ketika kita taubat, sholat itu diganti nanti, ketika kita taubat, aku kemarin nggak sholat gitu, diganti gitu, bisa nggak? Sholat yang tinggal, baik karena sengaja ataupun tidak sengaja, maka mesti diqadha. Sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya umur sudah 30. Iya. Saya lama nggak sholat nih Pak Ustadz. Kapan terakhir kau sholat? Inilah baru mau ketemu sama Ustadz inilah, ini pun mau sholat. Kau semalam tak sholat. Akil balik umur berapa? Akil balik umur 10. Sekarang udah 30. Berarti 20 tahun itu diqadha. Diganti sholat. Diganti. Niatnya bagaimana? Habis sholat zuhur nih. Habis sholat zuhur. Ya. Yang biasanya usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Saya sholat zuhur 4 rakaat ada tunai. Maka mengganti usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Qadha, mengganti yang lain. Tapi bukan berarti karena ada qadha ini lalu enak aja meninggalkan sholat. Kau nggak sholat? Kita rapel aja nanti. Nggak bisa begitu. Rapel, udah tunggulah 10 tahun lagi lah aku sholat. Ini maksudnya tertinggal yang lama-lama itu. Iya. Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 3 Imam Hambali. Maka sholat yang lama itu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya ngambil cuti. Aku besok ambil cuti lah sebulan. Pergi ke Pulau Nias. Sewa 1 cottage. Program mengqadha. Bukan gitu caranya. Selesai 1 sholat langsung qadha. Habis zuhur qadha, habis asar qadha, tapi jangan di masjid, pulang ke rumah. Karena kalau selesai sholat asar qadha, tengok kawan, mazhab baru kawan nih. 4 rakaat pula, aliran sesat nih. Nah, yang tak ada sholat ba'diyahnya seperti zuhur, asar dan isya, asar dan subuh, itu qadhanya di rumah. Lalu kemudian sholat zuhur qadha, asar qadha, maghrib habis itu qadha, asar, isya, subuh. 1 kali qadha saja setiap selesai sholat. Seberapa lama? Ya berapa lama tinggal? Saya tinggal 20 tahun Ustaz. Iya. Baru saya qadha 1 hari meninggal. Ya, alhamdulillah pemutihan. Dia terampuni gitu. Ya, Allah mengampuninya karena dia sudah berusaha. Begitu teknis mengganti mengqadhanya kata para ulama. Di mana bisa kami lihat ini Ustaz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ensiklopedia fikih Islam.
Jadi bisa diganti. Oh. La kafarata laha, tidak ada yang bisa menebus sholat illa dzalik, kecuali sholat itu sendiri. Oke. Jadi jangan karena sholat tinggal lalu pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, umroh, selesai. Nggak bisa. Sholat itu mesti diganti dengan sholat. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair, Tad. Kayaknya saya perlu belajar fikih sholat ini, Tad. Masya Allah. Bisa jadi, Tad, bisa jadi sholat yang selama ini kita nilai bagus nih, udah sempurna nih, mulai dari tata cara wudhunya, takbiratul ihram, dan lain sampai ke sujud. Bisa jadi benar, atau mungkin bisa jadi terjadi dalam satu gerakan sholat itu ada 2 mazhab, ada 3 mazhab kayak gitu. Nah, kayaknya kita perlu belajar fikih sholat ini ke depan, Tad. Insya Allah, karena semua ada teknisnya. Ya. Ada juklaknya. Oke. Masalah-masalah dunia pun ada tata cara, aturan, apalagi beribadah kepada Allah. Jadi sangat amat sangat penting. La ilaha illallah. Tapi di pangkal ayat itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ilmu. La ilaha illallah penting, tapi ilmu la ilaha illallah. Salat penting, ilmu salat. Puasa penting, ilmu salat, puasa. Berarti setiap ibadah itu ada tata caranya. Kaifiyat istilah. Kaifiyat, tata cara, teknis, jumlah, aturan. Kayaknya kita mulai Tad, belajar fikih sholat. Mohon dibimbing, Tad.